Puji Tuhan, dalam anugerah Tuhan pagi hari ini Tuhan mengaruniakan rahmat yang selalu baru setiap pagi, kasih setia Tuhan yang selalu datang kepada kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Bersyukur adalah keputusan kita hari ini. Puji Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Haleluya. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak.
layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Mari sembah Dia. Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Engkau, Kau saja yang terima hormat pujian. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih sayangmu untuk pagi ini Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau, kami rindukan Engkau. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba Bapa. Kau layak terima pujian, Kau layak diagungkan. Syukur bagimu Yesus Tuhan. Kau saja yang layak terima glory, terima hormat. Sembah, haleluya, haleluya. Tinggikan saja Engkau Tuhan, Kau saja dipermuliakan, Kau saja diagungkan, Kau saja dimuliakan, Kau saja yang ditinggikan Tuhan dalam hidup ini. Kami sembah Engkau Bapa. Kami belajar beri hati kami, beri hormat pujian. Kami bawa persembahan tubuh, jiwa dan roh kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang atur, yang pimpin kami. Biar benar-benar kami mematikan kedagingan kami, bukan karena kami, tapi karena roh-Mu Tuhan. Karena roh-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami dalam rencana-Mu, dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Mari berdoa, kita menyembah Dia. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu. Amin. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu,
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bersyukur kepada-Mu kita sembah Dia. Haleluya. Tinggikan saja nama-Mu, muliakan saja Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Aba Bapa. Haleluya, haleluya. Menikmati kasih sayang-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau yang layak terima hormat, yang layak terima pujian, yang layak diagungkan. Oh Aba Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Oh bersyukur, mari angkat syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, ajar kami bersekutu dengan-Mu, serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Kami jadikan manusia yang serupa gambar-Mu Tuhan. Tolong kami penuh kasih, penuh pengampunan, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Kami rindu kemuliaan-Mu Bapa, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Pujian sembah syukur bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah, haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, mari sanjung Dia. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Ya Tuhan, banyak orang bertobat kepada Yesus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Terima kasih Bapa, kami puji sembah Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya. Puji sembah. Oh ya sakara, utakaya sakara lama Yesus, kira lama ya sakara lama Yesus,
Iralamaya namaya sakaralamaya namaya. Oh Tuhan, namaya sakaralamaya. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu untuk hidup kami berkenan di hati Tuhan. Dengan darah-Mu kuduskan kami, dengan darah-Mu Kau layakkan kami, dengan darah-Mu Tuhan kami dilindungi oleh-Mu. Ya ralamaya sakaya takaya namaya 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 sakarabaya kira lamaya sakarabaya takaya namaya urapaka sakarabaya namaya. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kira pasakaya takaya namaya. Kami rindu Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh lamaya namaya sakaya. Ku ingin selalu rindukan Engkau Tuhan, ku rindukan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Katakan sama-sama. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani, ku tetap setia melayani. Mari sama-sama katakan. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami ada, itu karena kemurahan Tuhan. Bukan hebat gagah kami, tapi karena kemurahan kasih sayang Tuhan. Kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan kami yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Kami berterima kasih buat hari ini Tuhan. Kami tidak bisa menolong diri kami, tidak bisa menjamin tentang hidup kami. Karena itu Tuhan, peganglah tangan kami Roh Kudus. Pegang tangan kami Roh Kudus. Tuntun langkah kami Tuhan. Mari Tuhan, tuntun kami dalam kebenaran-Mu. Pegang tangan kami Yesus. Ini doa kami. Mari semua kita berseru. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Ya Tuhan, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Ucap syukur buat kasih sayang Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami rindu firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Terbukalah mata rohani kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Senang sekali berjumpa dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Ya, terima kasih Pak Gembala sudah menyampaikan pesan untuk kita. Pergunakanlah waktu yang ada, tetaplah mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa kerja dengan waktu terbaik, bisa aktivitas dengan waktu yang terbaik, mari kita awali hari ini bersama Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkan, tidak tinggalkan kita sendirian. Selamat pagi yang sudah live chat, ya, ada beberapa orang. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap kuat di dalam Kristus. Semakin hari semakin serupa Kristus. Kita nyembah Tuhan semakin hari semakin serupa dengan yang kita sembah. Penuh kasih Tuhan Yesus, penuh pengampunan Tuhan Yesus, penuh kasih sayang Tuhan Yesus, penuh penerimaan Tuhan Yesus. Ya. Dan Yesus berkata kepada kita, belajarlah, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dan pikulah kuk yang kupasang, bebanku pun ringan. Ya. Jadi kita memilih ikut Tuhan Yesus, ya, dan kita menerima beban tanggung jawab, ya, dalam kebenaran. Apakah kita mau, ya, tertekan, terbeban karena dosa, atau kita terbeban untuk jiwa-jiwa pelayanan? Mari kita belajar ikut Yesus, hidup sudah diselamatkan, tetapi ada tugas tanggung jawab kita. Ya. Kalau dulu ikut dosa, ya, diperbudak dosa, beban dosa, nggak pernah bahagia, nggak pernah sukacita. Sekarang kita belajar dari Yesus. Pernah dengar ayat, belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Banyak orang ingin tenang, ya, lewat dia hobi-hobi yang lain supaya segar. Nyanyi, ya, karaokean bagus, main musik, olahraga ataupun kegiatan lainnya bagus semua. Tapi untuk jiwa tenang itu bicara tentang kekuatan batin, kekuatan jiwa, dan rohnya tetap terkoneksi dengan roh Tuhan. Gampang saja untuk melihat seseorang itu benar-benar rohnya kuat atau tidak. Ketika ada tekanan, ketika ada kesulitan, bagaimana yang keluar perkataan membangun atau perkataan yang memberkati, mengucap syukur atau mengeluh, menggerutu atau tetap sabar.
Ya. Justru ada masalah, tantangan, pergumulan, kesulitan, kita bisa memperkatakan yang baik tentang masalah itu sehingga masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Bukan hanya memperkatakan masalah itu namun tidak ada solusi. Solusi salah satunya adalah yang paling lupa kebanyakan orang adalah ketika masalah itu datang, kebanyakan orang memperkatakan masalahnya. Padahal firman Tuhan berkata, ya, apa yang kau katakan itu jadi sesuai dengan firman Tuhan. Minta apa saja yang kamu inginkan maka Tuhan akan memberikannya, asal firman-Ku tinggal dalam kamu dan kamu hidup dalam firman. Ya. Contoh misalnya saja, harinya cuacanya panas, pasti kita berkata, aduh panas sekali hari ini. Kita sedang memperkatakan masalah. Terus bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Panas tetap ada. Solusinya, aku tetap bersyukur bisa keringatan. Ya, panas. Berarti segar, berarti sehat. Bapak Ibu pasti bisa temukan cara-cara mengucap syukur, seni mengucap syukur, temukanlah solusi di tengah masalah. Ya. Kita bisa memperkatakan terima kasih Tuhan masih berikan aku kekuatan melewati panas ini. Puji Tuhan masih bisa hidup. Karena itu aku mau hidup di dalam Yesus. Ini panas banget, karena itu saya bertekad, berjanji. Saya tidak mau hidup dosa, karena nanti kalau berdosa masuk neraka, panas. Karena itu saya memilih untuk ikut Tuhan. Ya. Temukanlah sesuatu yang indah di balik tantangan pergumulan hidup ini. Yang sering kita lupakan, belajarlah kepadaku kata Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang ditekankannya rendah hati aja, aku sudah sabar, aku sudah rendah hati. Tapi satu hal yang diperlukan lagi, lemah lembut. Bagaimana respon kita kepada pimpinan kita, kepada orang yang lebih tua atau orang tua kita ketika kita mendapatkan perlakuan tidak adil. Ya. Kalau terhadap orang tua, apakah kita memberontak atau kita tetap lemah lembut? Jawabannya tetap sabar. Kebiasaannya, kebanyakannya kita dengan pimpinan atau orang lebih tua pasti masih dengan sikap hormat. Ya. Ya, itu pun ditahan-tahan ya, karena orang tua aja katanya begitu. Tapi bagaimana dengan kita melihat bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang sepantaran dengan kita atau pasangan hidup kita atau orang di bawah kita, anak-anak kita, apakah kita masih bisa tetap dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan sikap rendah hati? Biasanya kita tidak bisa sabar karena kita yang lebih tua, ya. Apalagi mungkin orang lain salah atau SDM-nya kurang. Nah, ini pergumulan kita. Siapakah kita? Apakah Tuhan Yesus yang kita keluarkan dalam hati ini, ya, dalam hidup ini atau bukan? Inilah pergumulan kita, bukan hanya rendah hati tapi lemah lembut. Belajarlah kepadaku. Ya. Mari kita belajar dengan Tuhan Yesus. Apa sih Tuhan Yesus contohnya? Di 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1 menuliskan juga, Tuhan Yesus dicaci maki tidak balas caci maki. Tuhan Yesus diancam tidak balas mengancam. Dia diam bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian. Ya, saya juga menuliskan seperti itu. Hanya untuk menyerahkan dirinya. Yesus Tuhan mati di kayu salib hanya untuk menjadi korban sembelihan. Karena upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah maut. Zaman dulu itu yang dipersembahkan itu anak domba supaya pendamaian. Sama seperti biasanya agama-agama suku, kepercayaan suku untuk pendamaian. Ayo untuk damai gimana? Potong sapi. Untuk damai gimana? Potong ayam supaya ada pendamaian. Nah, tapi kan pasti berjalan terus. Kan yang masalahnya manusia, tapi yang dipotong binatang. Ya, itu hanya pendamaian sementara. Untuk masalah manusia, maka harus ada manusia yang mati. Dan Tuhan Yesus sebagai anak domba mati. Kalau Tuhan Yesus melawan ketika dia mau mati, nggak bisa. Karena itu kemenangan Tuhan Yesus adalah dia berdoa di Taman Getsemani, kita tahu doanya. Ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu, kalau bisa penderitaan ini aku tidak mau lewati. Itu secara manusia seperti itu. Gak mau sakit, gak mau menderita, tidak mau direndahkan.
tidak mau ya mendengar perkataan-perkataan yang tidak mengenakan, tidak mau menerima hal-hal yang pahit dalam hidup ini. Ya, tidak mau disiksa, tidak mau sakit, tidak mau direndahkan, tidak mau dilecehkan, tidak mau diperlakukan tidak adil. Ya. Tuhan Yesus sebenarnya juga tidak mau. Tapi ketika dia berdoa di Taman Getsemani, maka ada kekuatan. Ya. Dan akhir dari doa Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu Bapa. Aku harus mati di kayu salib. Jadi perjalanan Tuhan Yesus menuju kepada salib adalah karena diawali dari kekuatan doa. Kalau kita berminat menang hari ini, kalau kita berminat untuk menikmati masa depan yang cerah, mari awali hari kita dengan doa kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga tepatlah ayat itu, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus dicaci maki, dihina, dikhianati, ditinggalkan oleh muridnya. Petrus tinggalkan Yesus. Ya. Apakah kecewa? Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani, ada 3 orang, Yohanes, Yakobus, Petrus, semuanya tidur. Padahal Yesus Tuhan merindukan ada teman yang mendampingi. Tapi rupanya mereka tidak bisa mendampingi, tidur, meninggalkan. Ya. Kita tahu ketika Tuhan Yesus menuju salib, Petrus sudah menyangkalnya. Pengalaman pahit. Sama seperti kita, mungkin kita harapkan teman kita yang kita andalkan bisa bantu kita saat ada kesulitan. Rupanya saat kita ada kesulitan dia tidak bisa bantu, mungkin sedang sibuk atau pura-pura tidak tahu. Ya. Inilah masalah kita, kita bisa kecewa dengan manusia yang lain. Ya. Kita sudah bantu dia, dia lupa. Ya. Kita sudah 10 kali bahkan 1000 kali berbuat baik, satu aja kesalahan kita, nggak diingat yang 1000 kali perbuatan baik kita itu. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia siap dilupakan, dia siap direndahkan, dia siap diperlakukan tidak adil. Kan tidak adilnya di mana? Yang berdosa manusia tapi yang disalahkan Tuhan Yesus, yang dihukum Tuhan Yesus. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kita tahu semua setelah Yesus Tuhan hari Jumat mati, hari Minggu pagi bangkit. Karena itu orang Kristen merayakan ibadah hari Minggu, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Sabat tetap hari Sabtu, ya tidak berubah. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus mendatangi lagi yang namanya teman lamanya, Petrus, yang pernah kecewakan tinggalkan Tuhan Yesus. Jadi Petrus ini sebenarnya tipe orang yang di mana ada rame-rame dia senang, di mana ada uang banyak dia hadir, di mana ada yang asik-asik dia ada gitu. Tapi kalau ada tugas berat, kalau ada masalah, kalau ada kerja-kerja, ya, kalau ada yang sulit-sulit, kalau ada penderitaan, kabur dia hilang. Tapi kalau rame-rame hadir kan. Itulah manusia. Kadang kita punya teman sahabat seperti itu, yang rame-rame datang, yang banyak uangnya ada, yang ada makannya datang, kalau nggak ada makannya nggak datang. Kalau ada acara datang, tapi kalau mempersiapkan acara nggak ada. Bantu-bantu nggak ada. Tapi Tuhan Yesus datang kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka menangislah Petrus. Tuhan, aku tahu engkau mengasihi aku. Aku belajar mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Bagi kita yang pernah tinggalkan Tuhan Yesus, bagi kita yang pernah kecewakan Tuhan Yesus, ya. Sebenarnya tidak pantas kalau kita kecewa sama Tuhan Yesus. Di mana kita kecewanya? Pantaskah kita ini yang dibentuk oleh Tuhan kok kecewa sama Tuhan? Sebenarnya kita manusia yang sering mengecewakan Tuhan. Hidup tidak seturut firman itu mengecewakan Tuhan. Kita belajar lemah lembut tapi kasar itu mengecewakan Tuhan. Kita yang pernah mengecewakan Tuhan ini, kalau masih hidup sampai pagi hari ini adalah kesempatan untuk bertobat, diberi tugas. Bukan hanya diberi kesempatan tapi diberi tugas. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Pernah dengar ayat di Efesus mengatakan, hendaklah yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi hendaklah bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya dan bisa memberkati orang lain.
Kalau kita tidak bisa hanya level dulunya mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Terus ngapain? Udah santai, diam aja. Lama-lama pikiran mencuri lagi datang. Kalau kita dulu berdosa karena ikatan-ikatan dosa, ya, terus bertobat, ikut Yesus, ibadah selesai, ya, pasti balik lagi bikin dosa. Karena kekuatan dosa itu begitu menarik bagi kedagingan. Karena itu langkahnya harus ambil bagian tanggung jawab dalam pelayanan. Karena itu saya mendorong, menghimbau, mengajak semuanya kita, ayo masuk dalam pelayanan. Ayo bergerak dalam pelayanan, ayo bertugas bertanggung jawab dalam pelayanan. Supaya Anda masuk dalam pelayanan tubuh Kristus, ya, pelayanan adalah sebuah kehormatan. Bukan beban lagi, sebuah tanggung jawab. Mari kita pilih ikut bertanggung jawab dalam pelayanan Tuhan daripada kita dibebani oleh dosa. Puji Tuhan. Saya tertarik di Kisah Rasul pasal yang ke-11 yang sudah sering kita baca. Kisah Rasul pasal 11, ya. Saya akan baca buat kita sekalian. Kisah Rasul pasal 11 pada ayat yang ke-20 sampai seterusnya. Kisah Rasul 11 ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan kepada orang Yunani yang bukan Yahudi. Ya. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Oh, rupanya di daerah sana rupanya ada penginjilan berhasil, ya kan? Lalu jemaat Yerusalem ini mendengar kabar, ada berita Injil yang berkembang, lalu jemaat Yerusalem mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ada yang diutus, ada yang bergerak, ada yang berangkat, ada yang tanggung jawab. Barnabas, ya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia mengasihi mereka. Ia di situ adalah Barnabas. Supaya mereka, ia menasihati mereka maksudnya. Ia menasihati mereka, ya, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Itu dia. Ada Barnabas. Kalau kita periksa di Kisah Rasul pasal 4, Barnabas artinya anak penghiburan. Ya. Dia tuh bisa nasihatin, ngajak orang bersukacita kalau orang bertobat. Ya. Tapi fakta dunia sekarang kalau kita hidup benar, hidup kudus, ada yang gak suka. Orang yang berdosa tuh gak suka. Nanti ketahuan dosanya, ya kan, begitu. Memang tantangan kita seperti itu. Tapi Barnabas adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia rela diutus, dia rela bergerak, ya. Dan dia bersukacita, ia menasehati mereka supaya semua tetap setia pada Tuhan. Mari tugas kita, tugas tanggung jawab kita. Ayo nasihati, ayo ingatkan yang lain untuk kita lebih dulu setia supaya orang lain bisa lihat kesetiaan kita dan mereka melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sampai orang lain tertarik kepada Yesus. Nah, ayat 24. Kenapa Barnabas bisa nasihatin, bisa sukacita, bisa setia mendampingi mereka? Ayat 24 menuliskan, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan, punya karakter yang baik. Penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan, itu berjumpa di dalam tubuh kita, dalam roh kita, maka menghasilkan, membuahkan karakter ilahi, karakter Kristus. Lemah lembut, rendah hati, mengasihi, sabar, mengampuni, pengendalian diri, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya. Sehingga mampu, ada kuasa ngajak orang, hidupnya menjadi saksi, hidupnya menginspirasi banyak orang. Puji Tuhan. Dan Barnabas dan Saulus adalah tokoh juga yang membawa pelayanan persembahan menghadapi kesulitan. Itulah Bapak Ibu pasukan Kristus yang diberkati. Kalau benar-benar kita ikut Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, mari ambil bagian tanggung jawab, masuk dalam pelayanan. Tidak ada yang nganggur, tidak ada yang menjadi orang penonton, semuanya bergerak masuk dalam pelayanan. Supaya kita sibuk melayani Tuhan, tidak lagi kembali kepada dosa, tidak lagi ikatan-ikatan dosa. Kita terlepas dari ikatan dosa, tapi kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, saya diberkati, kita diberkati. Mari bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur buat firman-Mu yang hidup buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, kami bersyukur buat kasih sayang Tuhan, buat penjagaan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Sampai pagi hari ini kami dapat bangun bernapas karena kemurahan Tuhan, sehingga kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami mau ambil tanggung jawab, masuk dalam pelayanan, ikut terlibat, sengaja melibatkan diri, supaya kami tidak terbeban karena dosa, supaya kami tidak terikat karena dosa, tapi kami mau memilih untuk mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kami sadar Tuhan mengampuni banyak dosa kami, maka kami juga diminta untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti Tuhan sudah menerima kami apa adanya, maka kami belajar menerima orang lain apa adanya. Seperti Tuhan sangat mengerti pribadi kami, maka ajari kami bisa mengerti hati orang Tuhan. Tolonglah Roh Kudus, pimpinlah kami, berikan kemampuan kepada kami untuk hidup belajar rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kami mau tanggalkan pahit hati, kebencian, sakit hati, amarah, egois, kesombongan. Kami mau tanggalkan semua. Kami mau rendah hati di hadapan Tuhan. Kami mau belajar dari Kristus, lemah lembut, mengampuni, sabar, mengasihi, menerima, melayani seperti Tuhan sudah melayani kami. Terpujilah nama Tuhan, karena kami pernah tinggalkan Yesus. Tapi kalau diberi kesempatan hari ini, maka kami harus bertobat, mengasihi Tuhan Yesus, melayani Tuhan dengan cara melayani sesama kami. Ajari kami seperti Barnabas, bisa berbuat baik karena hasil dipenuhi Roh Kudus, hasil dipenuhi firman Tuhan, mampu menasehati, mampu mengajak orang terinspirasi lewat hidup kami. Roh Kudus, urapilah kami, biarlah kami menjadi pasukan-pasukan, pelaksana-pelaksana firman Tuhan. Kami semua tidak nganggur, kami laksanakan firman Tuhan. Kami mau awali hari ini bersama Tuhan. Tuhan mendampingi kami, Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan kami sendirian.
Berkati Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dengan darah-Mu, kuduskan layakan kami. Berkati Indonesia, berkati Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, menteri, elit politik, berkati DPR, MPR, berkati gubernur-gubernur, kepala desa, RT, RW semua diberkati. Bupati, curahkan roh takut akan Tuhan, mereka bertindak hati-hati, mereka melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya Indonesia sembuh, Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia merdeka di dalam nama Kristus. Dan kami rindu Tuhan ada perubahan demi perubahan. Gereja-gereja Tuhan bangkit, setiap harinya ada tobat baru. Kami rindu dalam nama Kristus keluarga besar kami bertobat semua. Percaya Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus. Mereka dipenuhkan firman Tuhan dan siap menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami doa kami tutup bungkus satu persatu keluarga besar kami, saudara-saudara kami, harta benda kami dengan kuasa darah Kristus, dengan perlindungan kuasa darah Kristus. Kami minta Tuhan Yesus dalam nama Kristus tembok berapi menyertai kami, memberkati kami, sehingga si jahat tidak bisa menyerang kami. Demi nama Yesus kecelakaan di dalam nama Yesus kami patahkan, kami tolak. Kerugian, kesombronan kami tolak, kecelakaan, mara bahaya, malapetaka kami tolak, patahkan demi nama Yesus yang berkuasa. Tudung keselamatan, tudung perlindungan atas kehidupan kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami, aktivitas kami, rute perjalanan kami dalam perlindungan kuasa darah Kristus. Malaikat Tuhan memagari, menopang kami, melindungi kami. Tembok berapi menyertai kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat kasih sayang Tuhan buat hari ini. Berkati pembangunan gereja di kilometer 14 Kristus Pandohop. Berkat Tuhan tercurah, jemaat-jemaat yang sudah menabur, berkorban. Tuhan perhatikan kehidupan mereka. Saat kami memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan memperhatikan rumah tangga kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati dengan limpah-limpah orang yang sudah menabur, yang berbuat baik kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, pemimpin kami, berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Kami minta panjang umur, lanjut usia untuk menggembalakan kami, menyuarakan kebenaran, menasihati kami, membimbing kami, mengarahkan kami, supaya kami hidup selalu benar dan dikuduskan terus selalu demi firman Tuhan dan Roh-Mu yang Tuhan pimpin kami. Bapak, ini doa kami, kalau ada yang sakit, saudara-saudara kami sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang ikut juga doa pagi hari ini sehat semua, diberkati Tuhan, segar semua. Tubuhnya sehat, jiwanya sehat, rohnya menyala mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, Kalimantan Tengah diberkati Tuhan. Berdoa usaha pekerjaan kami diberkati, pelayanan kami diberkati. Kalau kami persembahkan waktu kami untuk Tuhan, maka Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Doa kami Tuhan Yesus, kami minta Tuhan ada terobosan keuangan, ada terobosan finansial, berkat melimpah. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan diberkati. Baik dari anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, lansia dalam berkat Tuhan. Ini doa kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, urusan tanggung jawab kami kepada orang lain dalam tugas pelayanan, bisnis, pekerjaan diberkati Tuhan. Pendidikan anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Anak-anak remaja, pemuda bertobat mengasihi Tuhan, mereka lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Suami-suami lepas dari kejahatan kenajisan di dalam nama Yesus. Istri-istri lepas bertobat dalam nama Kristus dari hal-hal kebiasaan buruk demi nama Kristus. Ajari kami mengucap syukur setiap waktu. Keputusan kami bersyukur apapun yang terjadi. Dan kami berkata Tuhan Yesus baik dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati kita dengan berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan, keberuntungan, kemakmuran, kesuksesan. Tuhan bela, Tuhan pelihara kita. Hidup jadi berkat, hidup melayani Tuhan. Hidup yang bermanfaat, hidup yang memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberkati, kami siap bergerak sebagai pasukan-pasukan pelaksana firman Tuhan. Kami alaskan doa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Yang sudah live chat, Tuhan memberkati semuanya. Ya, Yunike, Timotius, Lydia, Hari, Indrayani, ya, Winda, Soteria, Dek Putra, Gilang, Kila, Kristina, Yeyen Chua, Eliata Johnson, Udit Saputra, Pak Pendeta Yusak, ya, Betno Fido, Lewi Johan, ya, Kristina. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, kita mau meninggikan Tuhan. Nafas kemurahan Tuhan memberkati kehidupan kita. Jangan takut, jangan menyerah, tetap semangat, tetap bersukacita. Haleluya.
sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Kau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu.
karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Ya Tuhan, Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Sama-sama nyanyikan, haleluya. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu Tuhan, saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sembah Dia, ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Bersyukur buat nafas ini hanya kemurahan-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup ini Tuhan.